Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama gue di OTC21 Official Tutor Channel cuy. Nah, di video kali ini gue mau nginstal Linux Define yang terbaru, yaitu 20.5. Gimana cara nginstalnya? Check it out. Di sini gue udah nginstalnya pakai USB atau bootable ya. Bootable si Define-nya udah gue install. Nah, di sini kayak gini. Kalau tampilan awalnya dia kayak Linux apa yang waktu itu yang kita install itu? Sejenis ya, udah mirip kali sih kalau di sini ya mas. Cuman tampilannya kayak Linux yang paling bawah. Kalau nggak salah waktu itu Linux warna hijau yang kita install itu loh. Mint ya, kayak Linux Mint tampilannya. Cuman untuk segi kesininya kayak kali Linux. Nah, untuk tampilannya kayak Linux Mint ya, update kayak Linux Mint yang terbaru. Cuman kalau ini kan ada, kalau Mint kan ada MINT, kalau ini Define ya. Gua sih udah pernah nginstal beberapa kalau sistem Linux di komputer, contohnya kayak Kali Linux, Black Arts Linux, terus Linux Mint, terus sama satu lagi kalau nggak salah macOS. Cuman kalau macOS itu untuk komputernya harus yang dilihat pertama spek PGA. Nggak semua PGA komputer itu masuk sama programnya si macOS. Cuman kalau untuk Linux kayaknya masuk semua ya. Oke, ini tampilan yang pertama dari Define. Yang pertama itu cara nginstalnya, yaitu kita ngilih di bahasa dulu. Terus kita I have read and agreed. Oke, setelah di sini kalian bisa full disk. Full disk itu artinya seluruhnya. Terus kalau advance itu kalian harus satu-satu ya. Ini satu-satu. Bisa kalian next saja. Kalau kalian ngelihat tulisan error phone fix continue install, itu harus kalian nambahin partisi. Oke, kita nggak perlu, kita pakai full disk saja. Data disk kosong, kita pakai yang ini. Nanti setelah itu kalian klik next. Nanti dia ngebagi ya. Dari sistem baginya nanti kita bakal, ini kan masih mau dipakai nih untuk si Windows. Nanti kita bagi di window aja. Pas di Windowsnya kita bagi lagi ya. Nah, terus passwordnya pilihan buat password. Bahasa yang terserah kalian. Nah, setelah kayak gini kalian tinggal klik install Nvidia Close Source Driver. Oke. Nah, di sini ada biometrik. Nah, oke, di Define Linux Define ini mendukung kalau untuk sebenarnya ini nih Linux yang mendukung untuk laptop yang menggunakan langsung ke touchscreen. Dia laptop untuk laptop jenis touchscreen. Cuman kalau kita nggak pakai touchscreen ya udahlah, pakai mouse aja. Ya contohnya kayak banyak sih laptop yang dukung touchscreen itu ya. Jadi Define ini laptop yang bener-bener pakai touchscreen, bisa dipakai gitu. Cuman lebih enaknya kita pakai keyboard sama mouse saja. Ini tampilan installnya. Nah, untuk teman-teman semua, untuk ngebuat untuk ngebuat bootable-nya nanti bakal gua kasih tutorial di video gua yang selanjutnya untuk teman-teman semua, dan OS-nya juga bakal buat kasih di deskripsi video gue berikutnya. Kita menunggu Linux Define ini dia bisa ngedukung sensor sidik jari, yang pertama kelebihannya. Terus juga dia ini sangat ringan ya untuk di Windows 10, atau maksudnya di komputer jenis kayak Core 2 juga bisa diinstal. Tetapi RAM kalian harus tinggi ya, 4 GB atau 6 GB lah, nggak cukup. Untuk proses instalasinya juga sangat cepat kok. Beda dengan Windows 11 sama Windows 10 yang versi terbaru itu agak lama. Nah, mungkin kalau untuk teman-teman semua install di laptop itu ada beberapa kinerja yang nggak bisa, dan atau kalian harus cari sendiri drivernya, dan itu sangat sulit ya.
Oke, di sini videonya bakal gue percepat aja biar nggak banyak bacot guanya. Oke, di sini gue mau ngejelasin Linux Define ini dia syarat untuk installnya yaitu minimal prosesor harus Pentium. Terus yang kedua RAM-nya 1 GB. Yang ketiga nih, harddisk penyimpanan itu nggak terlalu banyak makan harddisk ya, alias lu cuman modal harddisk 10 GB. Itu udah cukup buat nginstal dia ini. Kelebihannya dari Linux Define adalah tampilannya yang menarik. Terus yang kedua itu shortcutnya banyak atau dia menyimpan dock yang banyak ya. Nah, kekurangannya nih, karena ini adalah Linux terbaru, jadi kekurangannya itu yang terutama adalah masih banyak bug di sistemnya. Bugnya itu masih banyak. Terus yang kedua, bahasanya belum keseluruhan bahasa bisa digunain. Tapi ya Indonesia udah masuk dalam bahasa Linux ini. Cina, Inggris udah ada. Cuman kalau untuk bahasa-bahasa lain kayaknya belum. Gue saranin lo orang jajal deh kalau untuk anak-anak yang atau teman-teman semua yang suka dengan program Linux. Gue punya beberapa Linux yang gue saranin untuk teman-teman semua. Yang pertama Black Arts Linux bagi untuk programmer atau hacker ya. Terus untuk latihan standar Linuxnya kalian coba Linux Mint. Terus kalau mau yang lebih ekstrim kalian bisa coba Kali Linux sama Black Arts. Sama Ubuntu juga bagus tuh. Jajal aja. Dan di sini gue mau jajal Linux Define ini, review ya Linux Define ini. Apa aja yang ada di dalamnya dari Linux Define ini. Oke, setelah tadi proses install, sekarang kita reboot dan kita masuk ke BIOS lagi. Oke. Kita masukin passwordnya. Nah, di tampilan sini di tampilan awal kita disuguhkan dengan bacaan Define ya, sama kayak Windows 10 ya atau Linux Mint. Itu tampilannya langsung ke welcome atau Windows 10. Kalau Linux Mint ya, atau kalau kali. Dan ini sangat spesifik sih kalau menurut gua. Tampilan kayak gini menarik, tulisannya juga keren. Kalau menurut gua ya, nggak tahu menurut teman-teman semua. Oke, setelah tampilan tadi kita masuk ke sama kayak pertama tadi, tapi bedanya sama kayak Windows 10 ya sebenarnya. Nah, terus kalian pilih keyboardnya Amerika, Inggris Amerika, terus kalian pilih next. Untuk mapnya kalian pilih, sesuaikan aja ya dengan waktu kalian, tempat kalian dan lokasi kalian. Nah, terus kalian pilih username-nya. Passwordnya kalian masukin lagi. Kalian pilih next. Tinggal running system. Di sini kita nunggu lagi. Kalau install Linux itu kebanyakan kita menunggu guys, jadi harus bersabar aja dan bersabar saja. Oke, setelah proses sebelumnya, komputer kalian atau Define 20 nya atau Define 20.5 nya itu akan ngerestar dan langsung masuk ke passwordnya. Dan sekarang kita ada di dalam halaman login password dan klik aja password kalian. Oke, welcome. Tunggu beberapa menit lagi atau beberapa saat. Setelah itu dia bakal masuk ke desktop Define. Nah, di sini tampilan Linux Define seperti kayak tampilan macOS ya atau Windows 11. Tetapi cuman bedanya adalah di sini itu kita ada mode di sini ya kalau kita milih mode version itu kayak jenis mode dimana macOS atau Windows 11 ya, Windows 11. Tapi kalau milih mode efficient itu kalian kayak Windows 10.
Windows 10, cuman bedanya di sini dia tombol matiinnya di sini. Nah, matiinnya. Cuman kalau itu kan Windows 10 kan di sini. Jadi kita tinggal pilih yang mode fashion aja, klik selanjutnya. Terus pilih transparan atau enggak, sesuaikan aja mode efeknya, mode normal atau mode efek. Kalian klik selanjutnya. Nah, yang paling gue suka adalah di sini. Temanya kalian bisa pilih Bloom atau Bloom klasik ya tuh, atau Bloom dark ya. Nah teman-teman, kalau gue sih pilih Bloom aja. Nah, tara tuh kayak Windows 10 kan, sama banget. Nah gitu. Cuman bedanya di sini nggak bisa CTRL, apa maksudnya Windows R ya untuk masuk ke si peramban. Nah, terus di sini pengaturan kita lihat. Nah, kalian pernah install macOS? Kalau pernah install macOS, di sini pasti dia muter sama kayak macOS. Di sini ada informasi sistem define ya. Nah, nih. Di sini gue nginstal Linux-nya yaitu di komputer Intel Core i5 Gen 3 ya. Oke, mungkin sampai sini tutorial dari gue. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Oke, untuk teman-teman semua yang mau nanya sama gue, silahkan komen di kolom komentar. Gue admin dari OTC. Bye.